Kapan nih? Pertanyaannya itu sih sebetulnya. Yang jelas satu hal, Ah, ah. kalau kita bicara kapan untuk PT Kereta Api sendiri, kita sudah 1000% siap mengoperasikan. Oke, berarti ini kalaupun ibaratnya tiba-tiba besok mulai udah bisa. Siap. Kalau kita bilang termegah enggak, tapi yang jelas yang termasuk stasiun yang keren, baik dari arsitekturnya, dari bentuk bangunannya, itu keren. Iya, karena kan kemarin yang di media juga udah bilang bahwa keretanya bakal kereta cepat. Betul. Ya kayak gitu-gitu Kalau kan. kereta cepat saya mah jadi tanda tanya, seperti apa sih kereta cepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini setelah kemarin sempat bulan puasa kita break dulu lama dan sekarang Syawal kita udah mulai lagi dan saya paling seneng karena hari ini alhamdulillah kita udah kedatangan orang yang mungkin dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat orang Garut karena kita akan mengajukan beberapa misteri yang sampai saat ini belum terjawab. Oke, ini dia, please welcome ada Bapak Kuswardoyo dari PT KAI sebagai manajer humas ya Pak ya? Betul sekali. Oke, ini dia teman-teman, di depan saya udah ada perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia dan Pak, banyak orang Garut itu sebetulnya yang bertanya-tanya dan menunggu karena hampir 4 dekade loh. Iya. 4 dekade, hampir 40 tahun stasiun kereta api di Garut itu tidak beroperasi. Dan saya salah satu korbannya Pak. Korban karena dari lahir, Betul. dari lahir saya itu belum pernah ngerasain kereta api maksudnya naik di Garut gitu. Jadinya gitu. Dan sekarang tiba-tiba ada lagi gitu. Dan ini benar-benar bersukacita kenapa jadi kayak let's say lah kita orang kampung mungkin gitu ya, tiba-tiba wah ada kereta api lagi nih mau jalan. Pertanyaan saya yang pertama tuh apa sih Pak yang melatar belakangi reaktivasi lagi jalur kereta Cibatu dan Garut itu? Yang jelas gini sih sebetulnya kalau kita bicara masalah reaktivasi Betul. ya, tentunya reaktivasi itu kan ranahnya ada di pemerintah. Oke. Jadi yang mereaktivasi itu sebetulnya adalah pemerintah. Aha. Kalau PT Kereta Api dari zaman dulu sampai sekarang statusnya adalah operator. Oke, ya. Jadi kami yang mengoperasikan untuk perjalanan kereta api. Tentunya salah satu yang melandasi untuk reaktivasi adalah permintaan warga masyarakat. Oke. Itu yang pertama itu. Kedua juga pastinya kondisi di lapangan. Artinya kalau kita lihat sekarang nih, jalan raya di Garut apalagi kalau weekend, wah udah nggak kebayang deh macetnya. Betul. Ampun-ampunan Kang. Betul. Nah, makanya kemudian itu juga yang menjadi pemikiran untuk melakukan reaktivasi jalur di Garut. Seperti itulah. Kemudian memang kita sama-sama tahu tahun 83 untuk kereta api lintas Cibatu Garut ditutup. Iya, dan itu pas saya lahir tahun 83 Pak. 83. Makanya saya dari lahir tuh belum pernah ngerasain jadinya. 83 berarti masih junior saya. Nah, iyalah, jauh lah saya masih junior apa. Masih 17 tahun kayaknya. Jadi memang sama-sama kita tahu bahwa Garut itu pertama kali operasi kan tahun 1889. Kemudian tahun 83 ditutup untuk lintas Cibatu Garut. Betul. Sementara untuk lintas dari Garut sampai Cikajang itu tahun 30 operasinya dan ditutupnya malah lebih awal, tahun 82 sudah ditutup. 82 sudah ditutup. Nah, dengan banyaknya permintaan masyarakat, itu tentunya yang pertama, kemudian juga kondisi di lapangan, maka kami PT Kereta Api tentunya dengan pemerintah juga sebagai pemegang hak untuk melakukan reaktivasi itu, nah, kita berbicara apa sih yang bisa kita lakukan pertama kali yang jelas untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat. Nah, kemudian setelah sekian kali kita coba, kita telaah, akhirnya dilakukanlah reaktivasi itu. Untuk tahap pertama kita melakukan reaktivasi dari Cibatu ke Garut sepanjang lebih kurang 19,2 km. Ya, betul. Itu yang sekarang kita lakukan. Nah, dan saat ini kalau kita lihat sama-sama stasiun Garutnya termasuk stasiun yang paling keren lah. Iya, katanya bahkan isunya kan termegah katanya di Indonesia gitu kan. Saya bilang bener nggak nih gitu kan. Kalau kita bilang termegah nggak, tapi yang jelas yang termasuk stasiun yang keren, baik dari arsitekturnya, dari bentuk bangunannya, itu keren. Stasiun Garut yang lama yang ada di sebelahnya, ke depan mungkin akan kami gunakan untuk museum. Oh, oke. Kenapa itu nggak dihancurkan gitu? Betul, ya kemarin ya? Karena itu kan juga jelas 1889 kan heritage itu. Ya. Itu nanti kita gunakan untuk museum. Rencana ke depan salah satunya untuk museum. Tentunya
museum itu juga supaya warga masyarakat sekitar atau siapapun yang berkunjung ke Garut bisa tahu, oh iya, dulu tuh ada bangunan stasiun Garut seperti ini bentuknya, fungsinya seperti ini dan lain-lain sebagainya. Jadi masa lalu jangan dilupakan lah. Oke. Walaupun masa depan tetap harus kita lihat. Ya, itu dia. Dan memang apa namanya? Saya bilang yang tadi karena diaktifannya kembali ini sebenarnya menjadi hal yang luar biasa gitu Pak, karena sebetulnya memang kalau orang-orang tahu bahwa di Garut juga sebenarnya bukan berarti nggak ada stasiun. Kita ada kan stasiun yang di Cibatu, ada yang di Leles juga. Cuman mungkin karena bedanya bukan di tengah kota gitu kan. Jadi untuk anak-anak kecil, saya dulu kecil tuh Pak, kalau misalnya oke belajar gitu kan, terus naik kereta api itu mana kayak gimana kereta api itu gitu, nggak ada karena nggak pernah nyoba gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah ini ada gitu, dan pasti banyak yang bertanya-tanya kapan, ya kan? Kapan nih gitu, karena itu kan kalau misalnya awal-awal dibangun kan memang pas kita lewat itu ya masih ditutup lah. Nah, sekarang kan udah mulai dibuka dan udah terlihat gitu. Kalau bahasa Sunda mah geus ngabibita gitu Pak gitu. Jadi namun kalau misalnya kayak kalau ibaratnya apa ya? Kalau kue kan disebutnya kue deuleu cenah apa orang Garut kan di deuleu we gitu tuh bisa dimakan gitu. Nah, kalau ini kan udah lewat udah wow tapi kapan gitu? Kapan? Ya, pertanyaannya itu sih sebetulnya. Ya kalau kita bertanya-tanya kapan? Yang jelas satu hal. Kalau kita bicara kapan untuk PT Kereta Api sendiri kita sudah 1000% siap mengoperasikan. Oke, berarti ini kalaupun ibaratnya tiba-tiba besok mulai udah bisa. Siap. Kami sekarang bocoran saja kita sih di PT Kereta Api dari mulai jaringan internet segala sudah kita siapkan. Karena memang tentunya saat ini apalagi musim Covid gini, kita kan tentu berharap bahwa yang namanya pengguna jasa itu tidak banyak bersinggungan dengan petugas. Untuk meminimalisir itu. Kita berharap seperti itu, makanya kita siapkan semua yang serba elektronik. Dari mulai pelayanan sudah bisa. Ya, jadi itu kita udah siapkan semua. Begitu nanti pemerintah, karena operasional suatu stasiun, operasional perkeretaapian yang reaktivasi, semua ada pada ranah pemerintah. Betul. Ya. Ketika pemerintah memberikan surat izin operasi ke PT Kereta Api, kita langsung siap bisa mengoperasikan. Tapi sampai saat ini, mohon maaf, surat izinnya belum turun. Jadi karena surat izin operasinya belum turun, kita operator belum bisa bergerak untuk mengoperasikan itu. Kalau kita siap, siap banget. Kereta api siap banget. Makanya saya sampai ke Garut karena itu dia. Ini saya benar-benar keren nih. Pak Kus aja ya, saya biar nggak terlalu panjang. Pak Kus ini sampai datang gitu, mau juga ke studio kita yang sederhana ini, kita juga udah seneng banget gitu. Tapi ya demi menyampaikan informasi yang benar. Mungkin kan karena banyak pertanyaan kapan dan kayak gitu. Nah, terus sebetulnya ada apa sih di stasiun Garut sendiri? Jenis fasilitas atau misalnya pelayanan misalnya seperti apa sih yang nanti bakal disuguhkan sendiri Pak di situ? Ya, kalau stasiun Garut sih memang seperti tadi saya bilang termasuk salah satu stasiun yang keren ya. Yang keren banget. Jadi di Garut ini nanti you name it, semua fasilitas sesuai dengan SPM kita ada. Dari mulai laktasi kita juga ada, ATM kita juga ada. Yang jelas standar model toilet dan lain-lain kita siapkan semua itu ada. Bahkan untuk tempat orang berdagang itu kita juga siapkan. Jadi you name it, you got it. Ada semuanya di situ. Oke, benar. Nah, itu sebenarnya banyak juga yang nanya tuh. Padahal kemarin juga kalau kita lihat kan di berita memang teman-teman dari PT KAIGO juga berkomitmen untuk membantu para UKM di Garut juga gitu kan. Ada yang udah pada masuk Pak ke sana? Sampai saat ini kalau artinya permohonan untuk itu saya belum pegang datanya. Karena tentunya di PT Kereta Api itu kita tidak sendiri. Ada beberapa bagian yang memang ada yang bagian khusus mengelola untuk itu. Dan tentunya nantinya memang di Garut itu nanti ada tempat-tempat yang dikhususkan memang untuk pedagang ada di situ. Dan tentunya kita juga mungkin berharap ke depannya yaitu tadi kita bisa membangkitkan ekonomi bersama-sama lah dengan pemerintah daerah. Iya. Itu yang kita harapkan juga. Karena ya jujur maksudnya yang tadi dibilang bahwa Garut itu kan sebenarnya udah menjadi daerah tujuan wisata yang memang tinggi juga dan aksesnya kan macetnya itu kan Pak yang bikin malas gitu kan. Betul. Makanya kenapa saya sendiri udah kepikiran kan kalau misalnya ini kereta api udah berjalan, wah kita mungkin udah nggak bakal pakai mobil lagi nih ke Bandung kemana misalnya kayak gitu. Nah ini mungkin juga salah satu permintaan yang ingin ditanyakan, walaupun saya tahu sebenarnya ranahnya ini ada di Kemenhub gitu ya. Tapi kira-kira nih bisa ngasih bocoran nggak Pak? Dengan adanya stasiun kereta api yang sekarang, kemana saja sih kita bisa berpergian atau misalnya orang mana saja yang justru bisa datang ke stasiun Garut ini gitu? Ya kalau siapa yang bisa datang terus kapan? Nah, tentunya kan setelah diajak izin operasi. Betul.
kami akan menyiapkan rute yang paling memang diminati oleh masyarakat. Artinya kita kan tidak bisa menjalankan kereta di rute-rute yang memang tidak diminati. Artinya yang menggunakan rute itu sangat sedikit juga kan tidak mungkin kita siapkan itu. Nah, salah satunya yang banyak sekali peminatan adalah dari Bandung. Jelas itu ya. Makanya itu menjadi salah satu yang concern kita siapkan. Ketika nanti sudah diketok palu, kereta api silakan operasikan. Nah, kita sudah siapkan itu untuk berjalan. Salah satunya itu. Salah satu Bandung ya Pak. Betul. Tapi kan Bandung mah udah bosen Pak orang Garut. Kemana dia bisa naik kereta api coba? Ya tentunya kita review dulu dong. Kita review dulu karena kan kita lihat juga yang namanya traffic perjalanan kereta api kan harus kita hitung. Jadi sekedar informasi, sekedar cerita nih. Kalau kita mau mengoperasikan satu kereta, katakanlah kereta api dari Bandung ke Garut, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena tentunya banyak kereta lain yang katakan dari Bandung mau ke Surabaya, dari Surabaya mau ke Bandung, ataupun dari mana, itu akan bersinggungan di satu jalan. Itu akan kita hitung dalam grafik perjalanan kereta api. Jangan sampai misalnya kita menyiapkan beberapa kereta untuk ke Garut, ternyata malah banyak tersendatnya. Karena memang si efeknya itu seperti bola salju. Ketika satu kereta terlambat akan mempengaruhi kepada kereta-kereta yang lainnya. Betul. Makanya kita perhitungannya harus betul-betul teliti, betul-betul tepat sehingga perjalanan kereta apinya bisa lancar. Itu barangkali kan. Atau yang paling gampang yang penting udah nyampe ke Bandung aja kan. Dari Bandung lu bisa kemana aja gitu kan kayak gitu kan. Betul. Karena udah kepikiran kan wah Yogyakarta nih naik kereta gitu kan. Oke Pak, tadi kan Bapak udah nyinggung juga nih bahwa ini adalah tahap pertama untuk reaktivasi. Betul. Berarti ada tahap selanjutnya dong? Ya, jadi memang sebetulnya diharapkan pemerintah itu kemarin mengharapkan agar reaktivasi itu bisa sampai Cikajang. Artinya all sampai ke ujung kita bisa reaktivasi. Tapi tentunya juga bergantung juga kepada keterbatasan dan keadaan dana dan lain-lain. Juga kebetulan kemarin kita sama-sama tahu datang tamu tadi undang si COVID walaupun saya tadi sempat ngobrol Garut itu tidak ada COVID karena memang ketika saya sholat di Garut, satu masjid yang pakai masker cuma saya sendiri. Saya malah dilihatin sama orang-orang. Wah, langsung ketahuan orang jauh nih pasti. Untung Bapak nggak dibikin viral lagi ya. Nggak boleh nih, harus keluar nih kayak gitu. Jadi memang itu yang kita harapkan sih bisa sampai ujung. Karena untuk tahap awal ini memang kita reaktivasi. Tapi secara jalur memang sudah ada kan dulu sampai Cikajang. Dulu ada sampai Cikajang. Dulu sampai Cikajang aja. Ya cuma seperti itu tadi saya cerita. Yang Garut ke Cikajang itu operasinya baru 1930. Sementara yang dari Cibatu itu 1889 sampai Garut itu dia operasi. Nah, jadi setelah sekian puluh tahun baru kemudian operasional yang kedua dan ditutupnya lebih duluan yang dari Cikajang Garut. 82 bulan November kalau saya nggak salah itu sudah ditutup. Sementara yang ini kan baru 83. Seperti itu. Ya kita berharap kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan bisa sampai finish sana lagi lah. Iya, malah saya bilang dulu kalau jangan sampai Cikajang, sampai Pamengpeuk aja sekalian gitu kan. Karena kan kalau Pamengpeuk, kalau Bapak udah pernah ke sana sih, kan tahu sendiri jalannya kan lumayan gitu. Tapi kalau misalnya naik kereta api kan sensasinya beda. Dari pemandangan. Sebenarnya itu sih yang dienakin dari dapat kereta api. Nah, kalau misalnya di Garut sendiri nih, tambahan Pak. Jenis kereta api yang akan dipakai itu jenis kereta api yang seperti apa sih? Ya, tentunya kalau kereta api yang akan dipakai nanti semua kembali kepada nanti izin operasional seperti apa. Ya. Jadi nanti kita juga melihat minatan dari masyarakat di sini. Jadi kan sangat tidak dimungkinkan apabila misalnya saat ini di Garut kita menggunakan kereta luxury misalnya untuk dioperasikan. Itu tidak cocok juga untuk masyarakat di sini. Atau kita menggunakan kereta jenis KRD juga tidak cocok untuk masyarakat di sini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti ada beberapa kajian lagi. Apa yang paling cocok? Tapi kemungkinan terbesar kita menggunakan kereta yang seperti ada saat ini, kereta biasa SS itu. Oke. Berarti masih untuk kelasnya sendiri masih di kelas ekonomi dan ya kelas bisnis ekonomi lah. Bisnis ekonomi ya, yang kayak gitu. Ya, sebenarnya banyak juga kan yang kayak ya itu yang bertanya, keretanya kereta kumahanya atau misalnya kayak gimana gitu kayak banyak kan sebetulnya Pak orang Garut juga yang udah traveling ke beberapa kota yang kayak itu, cuman ya itu tadi infrastruktur yang tidak tersedianya itu yang bikin kita akhirnya kudu ke Bandung heula gitu atau kayak gitu. Kalau misalnya dari segi yang sudah direncanakan juga misalnya kayak jenis jalurnya itu memang baru sampai Bandung untuk awal-awal yang kayak gitu. Tapi untuk misalnya traffic jadwalnya itu bakal full atau cuman misalnya sehari beroperasi berapa kali itu kayak gitu? Sampai saat ini belum ada. Belum ada juga. Jadi memang semuanya kembali kepada izin operasional tadi pemerintah. Kita memang sudah menyiapkan beberapa slot
istilahnya kita sebut beberapa slot perjalanan yang dimungkinkan untuk dioperasikan ke arah Garut. Itu sudah kita hitung, tapi nanti operasionalnya berapa tergantung kepada nanti izin termasuk tersebut. Misalnya seberapa ongkosnya juga masih belum kelihatan. Betul, nanti setelah semuanya fix baru kita hitung. Nanti kenanya mungkin 1 kali perjalanan cukup 10 juta misalnya, 1 kali perjalanan atau 1 kali perjalanan cukup 5.000. Nah, itu nanti kita hitung setelah izin keluar. Dan semuanya kita siap. Semua berarti diizin ya? Betul. Ini gara-gara izin nih. Semuanya tergantung ada izin. Memang teman-teman media, Kang, semuanya juga udah pada tahu di media itu Pak Rudi sudah bilang. Nah itu. Sudah bilang katanya Juni operasi. Ya, bahkan mau ngundang presiden untuk peresmian. Nah itu gimana Pak? Kapan tuh Pak? Ya kalau kami sih seperti ada siap. Udah siap ya. Kembali ke izin kalau kitanya siap. Tapi memang kalau misalnya dari rencana awal memang di Juni ini memang sudah harusnya beroperasi. Jadi rencana awal memang kalau kita lihat dari rencana awal Juni ini pertengahan tahun ini selesai pembangunan 100%. Oke. Nah, tentunya kalau sudah selesai pembangunan akan ada uji A B C D F G semuanya kita uji dulu baru nanti kita operasikan. Nah, semuanya kembali kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Betul. Oke. Ketika beliau mengatakan sudah layak, sudah siap dioperasikan. Tapi sebelum dioperasikan tentunya kita dari PT Kereta Api bersama dengan pemerintah itu akan melakukan uji. Semua diuji dari mulai tracknya seperti kita sama-sama tahu sudah 2 kali kita jalan ke Garut untuk uji coba. Itu salah satunya uji coba track. Dan jadi, itu lancar, alhamdulillah nggak ada masalah. Alhamdulillah lancar, tapi kecepatannya masih terbatas. Jadi kita kemarin datang ke sini pun masih dengan kecepatan 30-35 km per jam. Itu kita coba. Artinya kita ingin tahu dengan kondisi seperti ini perjalanan seperti apa, keretanya goyang enggak, seperti itu. Kalau simpelnya kita bilang ya. Itu kemarin dari Bandung nyoba apa dari Cibatu Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Kita berangkat dari Bandung. Dan berapa waktu yang kemarin tercatat? Kalau kita sebetulnya jadwal itu seharusnya dari Cibatu sampai Garut itu waktu tempuhnya lebih kurang 40 sampai 45 menit. Semestinya. Tapi tentunya kita uji coba itu kan bertahap kan. Kemarin segitu kita pakai 30 km per jam, 30 menit. Nanti pada saat hendak operasi kita coba uji coba full. Batas kecepatannya berapa sih dengan kondisi rel seperti begini, katakan batas kecepatan 65 km per jam. Nah, kita coba 65 km. Apabila VI-nya atau kecepatan rata-ratanya memenuhi syarat dan tidak terjadi apa-apa, insya Allah kita operasikan seperti itu. Iya, karena kan kemarin yang di media juga udah bilang bahwa keretanya bakal kereta cepat. Betul. Ya kayak gitu-gitu kan. Kereta cepat saya malah jadi tanda tanya, seperti apa sih kereta cepat? Yang akan masuk ke kita kan baru KCIC nih. Kereta cepat. Iya. Itu baru itu. Nah, kita kan nggak punya kereta cepat sampai saat ini seperti itu. Makanya jadi pertanyaan sebetulnya kami. Mungkin yang dimaksud kereta cepat itu dengan adanya kereta, otomatis perjalanan jadi lebih cepat. Itu yang jelas mah. Kita berharap itu bisa terjadi seperti itu. Amin. Oke. Kalau buat saya sih sebenarnya informasinya udah jelas semua nih Pak. Siap, Kang. Udah jelas semua. Juga untuk teman-teman atau masyarakat Garut sendiri, nah tadi juga udah dijelaskan semua sama Pak Kus bahwa sebenarnya dari PT KAI sudah siap 1000% malah 1000% ya. 1000% gitu. Jadi tinggal hanya nunggu waktunya saja. Betul. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ketika izin sudah keluar, let's say how long bisa tiba-tiba langsung udah berjalan 100%? Ya kalau izin sudah keluar tentunya kita seperti tadi saya bilang, kita melakukan uji track, uji segala macam. Ya nggak lama lah. Nggak lama ya Pak ya? Hitungan bulan insya Allah bisa jalan. Nah karena jangan sampai pokoknya saya udah mikir akhir tahun kita udah harus jalan-jalan pakai kereta nih Pak. Mudah-mudahan bisa kan. Oke, sebagai penutup nih terakhir Pak, mungkin saya pengen nanya sedikit informasi, mungkin barangkali Bapak tahu juga. Kemarin kan ramai tuh ada rekrutmen dari PT KAI untuk itu. Ada yang bisa disampaikan nggak soal itu? Rekrutmen untuk yang mana nih Kang? Lowongan pekerjaan yang kayak gitu kan, ketika saya tuh searching PT KAI itu yang muncul tuh semua lowongan pekerjaan itu emang lagi buka rekrutmen besar-besaran tuh kayak gimana sih? Kalau rekrutmen ya ini memang banyak terjadi. Artinya begini, PT Kereta Api ini menjadi salah satu perusahaan yang seksi saat ini. Jadi bukan hanya untuk rekrutmen, bahkan untuk berbagai hal orang banyak menyorot PT Kereta Api. Nah, kemudian ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen itu. Jadi terus terang saya sudah puluhan kali
baik dari mulai rekrutmen untuk Polsus, rekrutmen untuk kondektur, rekrutmen untuk apa dan sebagainya. Itu sudah banyak yang masuk ke saya terkait rekrutmen. Jadi informasi untuk semua teman-teman warga Garut nih terutama. Ya. Karena kan mikirnya karena ini ada stasiun baru nih, berarti mungkin lagi dibutuhkan lowongan pekerjaan yang banyak gitu loh. Betul. Jadi kalau ingin tahu rekrutmen kereta api, silahkan buka website kereta api. Oke, PT KAI. KAI.co.id. Di situ ada career KAI.co.id. Di situ semua lowongan untuk PT Kereta Api kita cantumkan. Oke. Selain daripada itu, mohon maaf 90% hoax lah. Nah, itu dia. Karena pasti Pak maksudnya gini, setiap ada industri baru, pabrik baru atau baru, dan ada orang yang selalu misalnya, lo mau naik sok ke saya. Nah, itu. Makanya ini saya pengen nanyain di akhir tuh karena takutnya ada yang seperti itu, bahkan udah ada sih kalau nggak salah, maksudnya orang-orang yang mau dek dagang, dek apa tuh pasti lewat si A misalnya kayak gitu nih. Iya. Jadi sekali lagi saya minta semua teman-teman di Garut terutama, kalau rekrutmen bukanya web kereta api itu saja, kai.co.id. Atau kalau memang masih ragu buka web atau misalnya sedang malas, telepon saya boleh. Gimana caranya tuh Pak? Telepon saya, nomor telepon saya 081 2525 71 645. Tuh, gila. Nama saya Kuswardoyo, manajer humas kereta. Ini serius Pak? Serius, silakan. Ini jangan nanti saya edit nih, nggak usah nih. Serius, silakan. Oke. Keren. Feel free. Pokoknya kerjaan saya memang seperti itu. Kalau tidak mau direpotin orang, jangan jadi humas. Prinsipnya itu aja deh. Bener. Jadi silakan. Pokoknya siapa saja ketika ada sesuatu, silakan hubungi saya. Monggo. Tapi seandainya kemudian mereka telepon tidak diangkat, tolong WA dulu. Oke. Karena bukan sombong, bukan apa. Jadi intensitas yang masuk ke telepon saya cukup banyak. Jadi kalau memang misalnya saya sedang rapat, sedang apa, yang masuk tanpa nama biasanya saya abaikan dulu. Kalau WA kan nanti ketahuan dari siapa dari siapa. Oke. Kayaknya Pak Kusti saya bilang nggak cocok di PT KAI ini. Nggak cocok, cocoknya jadi pejabat nih kalau kayak gini. Oke, Pak Kus, thank you banget. Siap Kang. Thank you banget udah datang hari ini PT KAI juga. Lebih honor pokoknya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang direncanakan di Garut itu bisa berjalan lancar, sukses, dan masyarakat Garut tunggu saja tanggal mainnya. Betul. Oke. Jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.